Jadi biasanya simpelnya gini, kenapa sih orang join komunitas mereka itu pengen apa ya istilahnya ya, exclusivity sebenarnya. Baik itu eksklusif konten, eksklusif discussion, eksklusif price, itu sih. Jadi eksklusivitinya itu dapat. Itu yang paling dicari sih. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Halo Ko. Hai. Meetingnya lama? Sorry, tadi meetingnya agak lama. Sorry. It's Hai ya. okay. Wah, ini bakal seru nih kali ini nih. Help me please. Yes, I will throw you many questions ya by the way tonight. Karena I hope ini juga bisa ngasih teman-teman yang lain itu insight about Tribelio gitu kan. Honestly, apa nih kok, aku tuh di Dynamic Indonesia kan lagi building tribe juga nih. Dan kita emang dari kemarin udah believe in what you say, kalau sebenarnya the next thing adalah community marketing. In fact, Hootsuite saying the same thing gitu kan istilahnya. Udah, kalau lu pengen orang-orang percaya dengan produk, dengan brand, ya kita harus bikin community marketing. Nah cuma nih kok tadi siang nih teman-teman semuanya, jadi Dynamic Buzz itu merupakan community micro influencer platform nih kok. Jadi kita tuh udah ada di angka 3.000 community kok. Jadi ada 3.000 orang dengan ratusan brand yang masuk gitu istilahnya. Nah cuman yang menjadi problem bagi kita nih yang pengen building community nih kok, I think juga banyak orang juga saying the same thing, gimana membentuk ownership gitu loh. Karena kan sekarang nih fitur-fiturnya Tribelio kan gitu kan, oh ini ada konten, upload konten, ini ada attachment, ini ada email marketing, ada broadcast gitu kan. Cuman yang kepikiran tadi pas sama tim gitu kan, wah gimana ya kira-kira yang mereka itu bisa merasa belongingnya itu kuat gitu kok. Menurut Koko gimana? Dari buzzernya ya? Dari buzzernya sendiri? Kayak buzzernya tuh bangga jadi buzzer Dynamic Buzz gitu kok. Jadi biasanya simpelnya gini, kenapa sih orang join komunitas mereka itu pengen apa ya istilahnya ya, exclusivity sebenarnya. Baik itu eksklusif konten, eksklusif discussion, eksklusif price, itu sih. Jadi eksklusivitinya itu dapat. Itu yang paling dicari sih. Aku kalau join di komunitasnya ini aku bisa ngobrol langsung lu sama dia. Cuman gitu doang gitu. Ngobrolnya nggak pernah kadang-kadang kayak ngerasa aja kalau ngobrol aku bisa kok langsung kontak dia gitu. Dibalas kok gitu. Jadi eksklusifnya itu. Kemudian ada konten eksklusif. Kalau di situ aku diajarin. Nah, yang menarik lagi adalah kalau sampai misalkan sebuah komunitas itu memiliki goal bersama. Kayak religion jadinya. Kayak religion, kebayang ya? Ya kan? Jadi kalau kayak sebuah agama gitu kan, kita memeluk sebuah agama karena kita pengen sesuatu gitu, kayak mati masuk surga lah, hidup bahagia, banyak rezekinya, sehat-sehat. Yeah. Ada itunya loh. Bukan cuma ya aku join aja gitu. Kenapa lu join ya? Join nggak bisa kayak begitu. Ada something yang kita inginkan bersama-sama. Oke. Itu sih. Kalau seandainya objektifnya itu kan sekarang bisa dibilang apa tuh namanya, kita tuh bareng-bareng pengen building skills gitu kan istilahnya. Dan pastinya ketika kita exclusivity itu ada yang pro, ada yang emang bener niat banget gitu kan kok ya. Ada yang kayak yaudah I'm here for the sake of being here gitu loh istilahnya. Apakah itu ada strata-strata juga atau gimana? Kasih ini buat strata-stratanya. Oh. YouTube juga pakai kan? YouTube juga bikin kan? Aku juga bikin. Iya. Gitu. Pakai itu. Jadi ada yang lu kelas $1.000 lah. Lu you know lah. Kamu kalangan $1.000, kamu kalangan $10.000, kamu kalangan 100, kamu kalangan 1 juta gitu. Wow. Ada stratanya gitu kan. Jadi kayak wah, oke. Di asuransi ada MDRT segala kan, $1 million round table gitu misalkan. Udah, yang duduk di situ itu omsetnya segitu gitu, miliaran pokoknya. Ya. Ada. Oke, so it means kalau dianggap step by step nih ya, kalau kita kan di Dynamic Buzz udah orang masuk karena ada reason pengen jadi influencer gitu istilahnya dengan kuota yang kecil. Lalu step kedua adalah kita bikin purpose gitu ya kok ya. Kayak ini kalian di sini tuh step kedua adalah bikin purpose, mereka tahu kenapa mereka di sini. Step ketiga apakah langsung kita kategoriin kok atau emang gini ada aja, masa breaknya dulu? Gini aja, itu semuanya gini. Itu dieksperimenin bareng-bareng bisa.
dieksperimenin bareng-bareng. Apa sih yang cocok sih sebenarnya? Itu bisa. Nah, yang menarik adalah yang tadi siang aku cerita itu. Di Tribelio, kami akan develop sebuah fitur untuk para influencer atau buzzer atau selebgram bisa menjual merchandise banyak macam. Mau jual topi, mau jual tas, mau jual tote bag, mau jual bantal, mau jual kaos, mau jual hoodie, mau jual mug, mau jual apa, itu bakal ada. All print on demand, produknya ready. Jadi kalau Anda punya teman-teman di sini adalah buzzer misalkan, ini tadi ada teman-teman yang buzzer gitu. Ada punya follower 1000 deh. Ya, Anda punya follower 1000 deh, Anda punya follower 2000 deh. Anda mulai start making money dengan jualan t-shirt Anda. Anda nanya ke audiens Anda, teman-teman, follower, kalian kalau saya bikin t-shirt A, B, C, kira-kira yang paling bagus yang mana? Coba di voting. Kalau di voting saya bikin kaosnya. Oh, mereka kan voting kan A, B, A, B, A, B, A, B gitu kan. Oh, ternyata A banyak. So this month, saya akan cetak 2 kaos. Cuman yang A, karena voting paling banyak, diskon 30%. Yang ini harga normal. Mulai laku kan, mulai beli kan. Oke, guys, teman-teman, ada lagi nggak gitu? So, Anda mau ngomongin tentang apa deh? Mau ngomongin tentang kucing, tentang anjing, tentang kelinci, tentang apapun itu. You can create t-shirt. Ya kan? Yang kemarin itu ada temanku itu jualan t-shirt tuh lucu banget dan laku keras. Tahu nggak? Gimana tuh kok? Dia pencinta anjing, followernya. Oke. T-shirtnya, gambarnya, cuman ada gambar anjing kecil, sama bekas pipis melingkar. Ada tulisan you di luar lingkaran. Apa you di luar lingkaran? Iya, kamu di luar inner circle-ku. Bekas pipisnya dia. Itu kayak sarkas orang yang pecinta anjing ngerti banget. Lingkaran itu inner circle banget. Lu di luar inner circle gua. Itu laku banget. Ini sense of belongingnya tinggi banget ya sebenarnya kalau kayak gitu ya, kok ya. Sesimpel itu kan, kayak only dog lover know this. Yes, that's crazy actually. Aku tuh juga mikir kok ya. I saw how actually Tribelio develop kan, dan sekarang Ko Denny tuh udah ngarahin, lo sebelum punya community you need to stand for something. I think that's why the reason you create the book content creator gitu istilahnya. Nah cuman nih kok sebagai orang yang juga nge-develop community kan sekarang gitu, aku punya ribuan buzzer gitu kan, I felt like gimana ya untuk ini loh kok mengkategorikan mereka tadi kan di voted nggak di votednya tuh seperti apa gitu kan kok. Dan masalah yang diangkat tuh sometimes tuh nggak sedrama yang bikin orang itu attach banget dengan produk gitu loh. Karena sense of belongingnya tuh kan yang kayak masih sangat-sangat minor gitu. Kira-kira ada activity apa gitu nggak sih kok yang bisa dilakukan? Bikin challenge. Nggak bisa. Basi kok. Honestly speaking ya, maksudnya kita kan kemarin aku juga ngobrol sama Ko Denny kan kayak gitu kan. Oh ya kita bikin challenge and whatsoever. Nah sedangkan buzzernya Dynamic Indonesia tuh kan they got paid by creating content gitu. Jadi misalnya kayak ada Tencent nih masuk istilahnya kan, oh Mbak Dayang cariin aku 1000 buzzer gitu kan to try this application gitu istilahnya. Dan people got paid based on that gitu istilahnya. So I was telling like, karena visinya misinya Dynamic Indonesia, Dynamic itu sendiri pengen pokoknya orang-orang yang bersentuhan dengan Dynamic mereka bisa unleash mereka punya potensi sehingga bisa bantuin orang gitu kan. I try to discover many other area gitu, kayak sekarang kita bikin kontennya harus fun nih gitu kan, ayo kita flash mob, ayo kita akustikan gitu kan kok. Tapi tetap aja traction yang masuk tuh nggak sebanyak dari 3.000 tuh, yang convert tuh nggak nyampe 10% gitu kok. Kira-kira ada solusi nggak ya kok ya? Itu convert apa itu? Apa ya? Engage dengan community-nya kok. Karena kan objektif aku nih kan harus ngeciptain engage community gitu loh kok, yang kayak dari mereka tuh bangga gitu. Follower mereka gitu. Bukan dari buzzer ke aktivitas Dynamic Buzz itu sendiri gitu kok. Pengennya kan mereka tuh bangga gitu loh jadi Dynamic Buzz dan value-nya mereka naik gitu. Kan itu nggak bisa tadi. Ya itu nggak bisa. Ya. Itu memang kayak begitu. There is a challenge memang gitu. Jadi yang engage itu bikinin inner circle. Kalau aku, kalau di aku nanti yang di dalam itu adalah yang dapat kayak begitu, mereka udah langsung inner circle. Inner circle nanti bisa apa? Kita belum bikinin sih. Tapi nanti akan ada something. Tapi kalau semua dikumpulin, selama mereka cuma punya follower 1.000, 2.000, 3.000, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oke. Karena mereka juga nggak bayar.
I see, mereka Nggak banyak yang bayar. kan? Iya, 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 Unless iya. mereka bayar tahunan, yearly. Oke, Ya. aku pengen tanya kok, ini agak general tentang Tribelio ya. Kan ISO sekarang udah rame ya sekarang ya. Tribe-tribes yang ada di Tribelio. Bisa ceritain success story sama worst case story-nya kok. Kenapa dia bisa jadi sukses, terus apa yang dilakukan, terus yang worst case ini yang nggak sukses itu tribe-nya tuh kenapa gitu kok. Oke, sukses story Udah simple. ada Sukses kan? itu biasanya gini, tujuannya clear. Jadi orang join komunitasnya karena mau apa? Mau turunin berat badan, misalkan ada fit and fit. Ya, selama chiefnya aktif, ingat ya, selama leadernya aktif, komunitasnya akan aktif. Jadi keaktifan sebuah komunitas dimulai dari leadernya. Jangan dibalik ya, leadernya akan, kok komunitas saya sepi ya, kalau sepi gini gue jadi males. Ya, leadernya geblek banget kalau saya. Ya kan? Ya, leadernya duluan, dia yang mimpin. Kalau misalkan sepi, ya dia harus ngomong sendirian terus, sampai rame. Bukan dibalik. Itu bukan leader kalau dibalik. Lu follower sebenarnya kalau dibalik. Follower trying to be a leader. Nggak match. Iya kan? Kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Udah deh. Kalau saya itu kalau aku nih ya, paling suka itu ngelihat refleksi ke agama kita masing-masing. Nabi kita Paling suka itu ngeliat apa kok? kemana-mana. Aku paling suka tuh reflect ke agama kita. Agama ya, oke. Nabi kita itu kemana-mana loh, khotbah loh. Sepi gak sepi dia jalan khotbah loh. Dia nggak ada bilang kayak yang ngikutin 3 orang gitu, malasnya khotbah, nggak ada, men. Dia dedicated, ya kan. Nah kita di sini sekarang gitu, yang nonton baru 3 itu udah komplain, sepi ya, males gua gitu. Ya kan, itu. Iya. Leadernya mesti proaktif, kemudian punya visi dan bisa membawa audiensnya menuju ke mimpinya tadi. Itu di situ. Kedua adalah adanya rule. Game plan. Kalau join di komunitas ini, itu mesti ngapain aja sih? Oke. Gitu. Nah, biasanya akan ada 2 perbedaan sebenarnya. Ada yang namanya community building, ada yang namanya list building. List building, list building. Oke. Iya, kalau list building itu dibangun untuk Anda edukasi, kemudian Anda jualan. Jadi, gede-gedean. Oke. Ya, kalau saya punya list 1 juta, oh happy banget. Listku 1 juta, kalau di broadcast 1 juta. 1% aja Kuat banget kan kayaknya. Aku aja beli loh. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau kita ngomongin community building itu adalah mencari orang-orang yang sevisi, yang mau sama-sama terjun di situ. Jadi nggak bisa ada teman di sini minta kayak, aku mau communityku 1 juta gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi community itu pasti nyari orang-orang yang bener-bener kayak yang engage banget gitu. Iya. Emang itu berarti mata currency-nya tetap waktu ya kok ya kalau kayak gitu ya. I mean if you are looking at a community building gitu. Bener nggak sih? Untuk waktu gitu maksudnya. Banyak waktu, energi semua, activity semuanya. Kegiatannya tuh yang jelas sih. Aku ada ikut satu community BNI, Business Networking Internasional gitu. Itu ada rule-nya. Setiap minggu sekali mesti ketemuan semua member. Absen 3 kali dalam setahun dikeluarin dari membership. Oh my god. Ya, every week 52 kali, absen 3 kali, out. Terus bayar, jutaan bayarnya. Terus ada rule-nya, harus networking minimal seminggu sekali sama sesama member. Jadi networking itu maksudnya duduk, saling kenalan, lu bisnisnya apa, aku bisnisnya apa, lu bisa dibantuin apa, aku bisa bantu apa, gitu. Jadi itu, every week itu ada. Jadi minimal sekali. Harus sekali mencarikan referral, gitu-gitu. Jadi harus mencarikan networking, bisnis networking ya. Jadi visinya adalah nge-share network bisnis. Gitu. Nanti aku bisa invite kamu deh, kalau misalkan kamu interested untuk datang gitu. Nah, consider that. Ya, rule mereka didesain dengan sangat menarik, sehingga aktif jadinya. Ada yang nggak jadi, ada di kemarin tuh ada chapter lain yang growth-nya agak slow. The reason why activity-nya itu nggak diharuskan, datang nggak datang bolehlah, ya udahlah gitu. Udah bubar, ya nggak akan strong yang aku ikutin ini. Berarti emang selain ada rule, harus ada rules-nya juga ya ternyata ya. Dan ini ada 2 kategori nih kok. Kan sekarang nih jujur ya,
semua klien Dynamic Indonesia tuh pakai linknya Tribelio loh, by the way. Even Dynamic Indonesia aja sekarang premium Tribelio. Thank you. It really good gitu kan istilahnya. Nah cuman tuh kok yang kita temuin tuh ya, honestly mungkin bisa jadi feedback juga buat Tribelio gitu kan. Every time kita mencoba untuk bikin traffic itu berada di kolamnya Tribelio itu, baik itu dari linknya si Tribelio itu dan dia ngelihat page-nya dan segala macam gitu ya kok ya. At the end of the day kenapa sih? Kenapa harus balik lagi nanya ke WA admin kok? Nah jadi kan dari Tribelio masuk nih kok ya, kita building traffic dari konten marketing, influencer marketing masuk ke linknya Tribelio, mereka baca lagi tuh kan page-nya bla 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 bla, and at the end of the day closingnya itu kok tetap harus ada sentuhan admin sales. Nah akhirnya Dynamic Indonesia bikin kan admin sales, service kita admin sales gitu kok. Aku mikir kalau seandainya in the future terus seperti ini, ya kita berarti bisnis kita kan susah berkembangnya gitu. Apakah ini emang pengaruhnya brandnya belum kuat sehingga mereka nggak oke aku beli, atau gimana ya kok menurut Koko itu? Jawabannya nggak, bukan tentang Tribelio. Ini tentang behavior Indonesia, culture. Harus WA dulu. Even gini deh, aku nggak ngomongin Tribelio ya. Di Idea Club atau di List Building Master dari traffic iklan masuk ke webinar Zoom. Habis Zoom jualan kan, itu kita di WA dulu, ngobrol dulu, nanya dulu, kalau jadwalnya gini gimana, kalau aku kerja full time gimana, kalau ini gimana gitu. Mereka nggak bisa decide sendiri, dikasih kalender loh, misalkan sudah dikasih kalender, mereka nanya, kalau aku ibu rumah tangga yang sibuk sekali gimana gitu, lu baca sendiri, cocokin sendiri apa, nggak bisa gitu. So it's not about Tribelio atau enggak, kan Tribelio pun tetap butuh WA kok. I see. Berarti itu emang udah behavior yang hal simpel, beli baju gitu misalkan, tapi yang murah-murah itu WA. Tapi even pakai Tokopedia aja, ngechat dulu kan, barangnya ready nggak? Nah, cuman jujur nih kok ya, aku lagi ngetesting nih sebenarnya, kan lagi deep into sales juga. Ada bapak-bapak ID kok. Hai Bapak ID, ini Pak James nih kayaknya nih. Aduh keren, kita ditonton Bapak ID. Nah kok, jadi kan aku nge-research 2 behavior nih. Satu kan emang kebanyakan klien aku nih, anggaplah 10/7-nya kayak gitu. 7-nya tuh pasti pakai WA admin gitu kan. Nah cuman aku behavior diriku sendiri yang beli barang di Tokopedia sekarang heavy banget on Tokopedia gitu kan. I never chat any admin gitu. Maksudnya yang dilihat adalah foto pembeli gitu loh istilahnya. Nah tadi tuh kita ngetes foto pembeli, kan ada review, ada foto pembeli kan kok. Jadi we see exactly the picture from the customer gitu kan, dan dapat di situ gitu. Walaupun aku juga nggak pernah kontribusi foto sebenarnya. Nah aku pengen tanya nih kok, kalau seandainya nih conversion ini nih terjadi, ada 2 behavior conversion seperti ini nih, apakah itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasaskan community gitu loh? Aku secara tidak langsung ya, aku tuh anak Tokped sejati gitu loh, yang kayak Tokped banget gitu istilahnya, yang kayak somehow kan itu udah gitu ya. Coba itu bajunya hijau, coba. Gitu ya. Oke. Apakah itu dipengaruhi ya? Kalau kayak gitu kita shifting marketingnya kemana gitu loh kok? Aku nih jujur lagi. Kalau aku jualan ini kan orang believe in me. Iya sih, orang beli Denny Santoso ya. Orang believe. Jadi orang itu butuh pegangan lah, intinya gitu sih. Pegangannya bisa di mana? Bisa di reviewnya, bisa di penjualnya mereka tahu gitu. Jadi macam-macam, bisa di tokonya. Oh kalau beli di Gramedia aman, gitu kan? Kalau ini nggak di Gramedia, terus aman nggak? Ya Denny Santoso-nya aman gitu. Jadi orang tuh butuh pegangan di something gitu. Salah satunya yang membuat dia itu ada trust-nya gitu aja. Tokonya dipercaya nggak? Kalau tokonya nggak dipercaya, yang jual dipercaya nggak? Pokoknya gue nggak lihat tokonya, gue lihat lu ya, kan gitu kan kadang-kadang orang kan ya. Butuh something yang dibuat pegangan gitu. Oke. Itu menarik ya. Berarti at the end of the day, objektif kita melakukan marketing strategi kan currency-nya tetap kepercayaan kan kok. Iya. Pakai community marketing, apa whatsoever, tetap kepercayaan kan ya. Nah, kalau menurut pengalaman Koko nih, despite you are CEO of Tribelio Idea Club lah istilahnya ya, untuk nih orang-orang yang sekarang kan mau Ramadan,
banyak kan jadi dropshipper sama reseller nih. Menurut Koko yang harus mereka lakukan pertama kali to make a conversion of trust itu apa sih? Ini lu pada yang mau jualan reseller nih, makasih sama gue loh ya. Gue tanyain nih pertanyaannya. Aku lagi mikir ya, karena trust itu bukan instan ya. Kalau mau instan gampang, flexing kan. Iya kan? Flexing gunanya apa coba sekarang? Naikin trust authority instan. Gitu aja. Kenapa banyak yang flexing kemarin? Gitu. Kenapa ya? Aku kena sinyal terus sama Koko Live nih. Kenapa? Padahal aku udah dikasih loh, Diko. Aduh. Okay. Jadi, aku lanjutin ya. Tadi ya. Jadi, flexing salah satu cara tercepat untuk dapetin authority. Makanya banyak yang kemarin menyalahgunakan flexing. Iya kan? Nah, kenapa? Karena orang flexing kan menunjukkan kesuksesan. Orang pengen sukses. Begitu melihat orang sudah sukses, dia akan pengen kayak dia. Oh, itu orang sukses tuh. Berhasil tuh. Aku pengen kayak dia. Tiba-tiba dia di atas. Gue kalah. Tiba-tiba di atas. Makanya langsung trust. Kayak aku pengen jadi kayak dia. Panutan tuh gitu. Sekarang ya orang kaya langsung jadi panutan. Padahal mentalnya juga belum tentu. Sekarang ketahuan mobil Lamborghini-nya ternyata cuma buat konten. Ketipu kan lu kan? Siapa yang bodoh sekarang? Nah, ayo, siapa yang pinter, siapa yang bodoh? Kemarin aku sempat posting ya. Kalau ada orang ketipu, yang nipu tuh lebih pinter atau yang ditipu lebih bodoh? Agak sakit menyadari bahwa kita tuh bisa jadi bodoh juga loh ternyata. Saya juga pernah ketipu, teman-teman. Ya kan? Agak menyakitkan. Tapi reflection bahwa kita harus belajar artinya. Karena nipu lebih pinter, jelas. Buktinya lo ketipu. Ya kan? Jadi pakai prestasi juga bisa. Makanya nulis buku bisa meningkatkan authority. Coba deh, the best authority builder is writing a book. The best authority builder. Di samping flexing tadi gitu. Jadi sukses itu ya. Kemudian ini ya. Kemudian kenal dengan selebriti, pansos itu ya. Pansos gunanya apa? Naikin authority, naikin trust juga. Artis ini, artis itu aku kenal semuanya gitu. Ya kan? Kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi kalau baru mulai tuh mau authority-nya kuat, ya nggak bisa. Kalau bisa semuanya udah kuat. Butuh effort gitu sih. Ya kalau authority-nya build instan, orang nggak ada yang flexing. Ngapain pakai flexing segala? Nggak bisa. That's quite true. Berarti trust authority yang sebenarnya dibentuk oleh waktu, aktivasi yang biasanya kita boost dengan numpang sama ketenaran orang dan juga hasil berarti kok ya. Ada hasil yang kita... Hasil ya. Asal jangan di-abuse ya kayak tadi ya. Jadi ngomongnya nggak jelas ya. You know lah, di-abuse lah istilahnya. Itu kan udah kacau gitu. Aku pengen tanya lagi nih kok yang mengenai broadcast. Nah tadi kan ada istilah broadcast yang ada di fiturnya ini ya, di fiturnya Tribelio. Aku nggak promosi karena aku emang make ya guys. Aku nggak tahu sih, kalian coba deh, it works kalau di aku gitu kan. Nah cuman yang aku pengen tanyain tadi kan sama tim, itu kan ada private ini kan kok ya, ada private group gitu istilahnya. Dan apakah itu nanti disebar ke orang-orang private grupnya aja bisa atau enggak? Terus itu pertama-tama. Yang kedua nih kok, apakah kalau kita seandainya nyebar kayak gitu, bukankah kita jadinya nggak manusiawi ya? Kayak kita sering dapat email notif, and I got many emails ya from Tribelio gitu dan many emails from others. Kira-kira ini ngurangin humanisme nggak sih menurut Koko tuh? Sedangkan kan kita butuhnya ada exclusivity ya. Tadi yang Koko bilang, aku setuju banget yang sebenarnya susah banget dibarter sama waktu kita yang kita harus kesini kesana dan ternyata harus dibangun gitu kan ya. Jawabannya mau gimana? Tes Dayang, audiensmu sukanya kayak gimana? Tetap ya. Think about this. Ini cukup menarik ya. Kemarin aku ada saya. Let's say kamu opt-in nih, memasukkan nama dan email. Kamu dikirimin email. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dikasih tips, hari keempat, hari ketujuh gitu dikasih tips. You're fine gitu kayak oke lah, kadang gua buka, kadang nggak gua buka. Oke, that's fine. Tapi kalau kamu masukin nomor WA, terus dikirimin WA tiap hari, WA hari pertama, WA hari kedua, hari ketujuh, kamu udah pasti blok itu. Iya, betul sih. Make sense? Jadi nggak bisa dibilang kayak, dan orang buka WA, iya buka WA, tapi be careful. Ketika digunakan sama email, langsung di blok. Orang tuh nggak suka di follow up pakai WA, di WA gitu. Email itu soft. Yang kedua, let's say gini, kamu opt-in, ya, kamu opt-in hari ini, 3 bulan lagi baru aku email apakah 2 dan 3 bulan.
baru email. Hmm. Fine gitu kan. Oke. Coba kalau kita kerja di WA, join di WA, kosong 3 bulan di WA lagi. Kayak apaan sih ini tiba-tiba WA kayak begini, malas ah gitu kan, di blok. Iya. Nah, jadi WA sama email itu cara mainnya beda. WA itu instant automation. Kamu masukin, dibalas, oke. Habis itu conversation terjadi, selesai. Kamu beli barang, belum bayar, di follow up, ayo bayar dong gitu. It's okay. Tapi kalau dikasih tiap hari, gitu, wah udah di-block duluan. Malah nggak efisien. Solusinya gimana? Pakai dua-dua. Tapi cara makainya beda-beda. Nggak bisa dihajar sama. WA mau kayak email nggak bisa. Email mau kayak WA nggak bisa juga. Gitu. I see. Oke. Nah, kok satu lagi boleh nggak kok? Pertanyaannya Yes. kok sampai jam berapa? Aku kalau nanya nih nggak Sampai bisa. 8.30. Oke, 4 menit lagi ya. Ya. Menurut aku nih useful juga nih buat orang-orang ya kok ya. Aku recap dulu nih kok. Jadi seandainya kalau kita mau building community, kita harus punya objektif yang jelas, purpose yang jelas, lalu habis itu kita bagi stratanya mereka, leadernya harus aktif, lalu pahami behaviornya mereka gitu ya kok ya. Yang kelima, biar kita tahu gimana automasinya. Ya, intinya kalau leader, rule-nya udah dia. Oh iya, leader harus aktif, rules-nya harus ada, dan yang keenam berarti behavior harus dipahami. Oke, ini udah bisa jadi satu konten nih guys besok ya. Rule itu game plan ya. Rule itu game plan ya. Oke. Koko inget nggak waktu kita ngobrol Tribelio pas awal-awal dulu, you talk about dapur Linda, remember? Ya. So there are so many of her followers, her community. Itu kan aku ngecek kan tadi kan, wah masih rame banget gitu yang contribute gitu. Akhirnya finally they contribute like taking action gitu istilahnya. Ada nggak sih kok tips step by step? Aku nggak percaya dengan fast track ya, but at least apa sih yang harus kita build to create initiative community? Bikin sebuah situasi di mana member tuh pengen pamer. Member pengen pamer. Kan ya, kalau sudah di resep masakan sudah dibikin, dicoba dan berhasil, suaminya suka, dijual laku, pengen pamer gak sih dia? Pamer. Pas gitu. Turunin berat badan, dapat duit, pamer. Jadi masih ada proses itu. Wadah pamer. Kalau di Instagram, member nggak bisa pamer. Cuman bisa komen, thank you ya, resepnya menarik, resepnya enak, that's it. Nggak bisa pamer kan? Mau aku bilang kayak, ini loh hasilku, nggak bisa. Paling saya sudah coba resepnya enak gitu. Tapi fotonya nggak bisa. Nah itu tren come in place di situ. Berarti kita challenge yang tadi Koko bilang itu gimana caranya nunjukin hasil sehingga mereka bisa pamer gitu ya? Apakah itu involve reward? Ada rewardnya nggak sih kayak gitu? Nggak harus ada reward tapi pamer. Aku ngetes kemarin social testing. Social testingnya gini. Di acara DM Elite. Oke, di acara DM Elite 2018-2019 gitu. Ada ininya, name tag-nya itu. Lanyardnya. Warnanya, let's say warnanya biru gitu ya. Ininya biru gitu. Let's say gitu. Nah, hanya yang ikut mastermind-ku itu lanyardnya warnanya kuning. Gold. Tahu nggak yang terjadi apa? Every break yang kuning dikerubutin. I see. Karena mereka berani 80 juta ikut kelas mastermind. Wah, itu datang di kelas yang langsung dikerubutin. Udah deh, kuning, udah nggak pasti sendirian. I see. Jadi, menarik. Gitu. Kayak, aku begini, aku begitu gitu. Iya, kok ini tuh seharusnya kita nih bikin session satu lagi ya. Kemarin kan aku ngisi di Shipper tuh kok, yang bedanya produk branding sama personal branding. Dan menurut aku your personal branding itu so powerful gitu loh, yang kayak it's amazing. I think we can talk about it, like karena banyak yang reseller nih kok sekarang. Jadi honestly speaking, di agency itu nih teman-teman menuju Ramadan dan Natal itu banyak sekali pedagang-pedagang mendadak kok, dropshipper, reseller mendadak. I think it's part of a topic juga gitu. Mungkin karena ini waktunya semenit lagi, aku kalau ada waktu sejam gitu kan kita ngobrolin tentang reseller dan dropshipper gitu, yang kayak apa sih gunanya. Aku mikirnya kayak banyak banget
klien tuh literally kalau dia punya produk fisik, tadi ada yang nanya, karena aku nggak punya produk fisik, semuanya berbasis teknologi yang kayak Tribelio, bukan cuma ya aku macro influencer ya, itu semuanya wanted to distribute their product kok. Nah itu yang aku pikirin juga bisa works buat Dynamic Buzz and maybe your platform gitu kan, everyone can sell gitu kan istilahnya gitu. Karena brand tuh sekarang susah buat jualan kok. Honestly ya, buat brand-brand baru, bahkan brand Taiwan ataupun brand mana yang masuk ke Indo tuh susah buat jualan. Because sampai kapan mereka punya budget gede gitu loh buat ngiklan gitu. And creating story takes time gitu. Dan akhirnya aku lihat speedboatnya mereka itu adalah ya reseller, ya dropshipper gitu istilahnya. Yang ternyata benar-benar membuahkan hasil. So maybe next time itu Siko request kecil dari orang Pontianak yang sinyalnya sering putus-putus ini, teman-teman semuanya. Oke. But anyway, it's always pleasure. Ya, kita atur di nanti tinggal kita aja. Yeah. Thank you Dayang udah join. Thank you Koko. Thank you Sure, ya. good night everyone. Bye-bye. Bye. Alright guys, so hopefully Anda dapat lumayan ya. Hari ini kita ada topik Tribelio, kemudian ada topik yang tadi. Buat teman-teman, saya lagi mau buka, I think seminggu, 2 minggu lagi ya. Kami akan membuka program distributor untuk content creator Black Book. Ya, jadi akan ada itu. Coming soon, programnya lagi disusun semuanya, nanti saya akan announce lagi. Intinya simple sih, kalau Anda mau jualan sesuatu dan sedang mencari barang yang lumayan laku dan nggak ada kompetitornya sama sekali, like zero competition, ya kecuali teman-teman sendiri yang jualan gitu ya, itu adalah this book. Ya, jadi kalau buat Anda yang belum baca, please baca duluan, dan Anda akan tahu bahwa buku ini bener-bener laku gitu. Kemarin ngobrolin di insurance, pada beli buku ini. Ngobrolin di MLM, pada beli buku ini. Everyone yang bisnisnya butuh konten untuk di sosial media, Anda butuh buku ini. Ya, karena buku ini ngajarin Anda gimana caranya bikin audience Anda trust yang tadi kita bahas itu. Trust dan akhirnya bisa beli produk Anda. So, please baca duluan. Buat yang belum beli, langsung aja klik di link di bio saya, IG saya, di bio saya. Nah, kemudian, kalau Anda memang sedang mencari produk untuk dijual, ya Anda bisa menjadi reseller dari buku ini. Nanti akan ada programnya, ada pembimbingannya semuanya, ada materinya, ada step by step-nya semuanya, kayak gitu. Jadi, thank you ya dari Nivanondra ya, Nivanondra. Thank you so much ya. Hopefully you enjoy the book ya. Jadi ini adalah yang akan kita lakukan. Nah kemudian teman-teman pahami benar-benar Tribelio kayak apa. Saya akan ngadain Zoom, ngadain acara-acara tambahan untuk ngajarin tentang Tribelio lebih detail lagi. Karena habis ini kami juga akan mengadakan challenge lagi, yaitu gimana caranya untuk dapetin itu, ya plakat itu. Mulai dari $1.000 pertama Anda, $1.000 pertama, habis itu 10.000, habis itu 100.000 US dollar pertama Anda. Ya, jadi 15 juta, 150 juta, dan 1,5 miliar pertama Anda.